siapakah yang bisa menjamin gitu bahwa kewenangan yang cukup besar ini, fungsi yang cukup besar ini tidak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat gitu. Sebuah legislasi, sebuah undang-undang, sebuah kebijakan itu harus menyelesaikan akar masalahnya. Jangan sampai dia membuat suatu peraturan, kemudian peraturan itu tidak menyelesaikan akar masalahnya, hanya menyelesaikan gejalanya yang kasat mata, sehingga akhirnya membuka peluang dari penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lapangan. Yang paling penting adalah berbeda dui fungsi ABRI pada waktu itu. Sudah tidak ada lagi dui fungsi. Itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah. Selamat malam. Revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan dan perhatian banyak kalangan. Sejumlah pasal dikhawatirkan akan membuat reformasi TNI gagal terrealisasi. Misalnya, pasal terkait kebolehan TNI aktif mengisi jabatan di berbagai lembaga dan kementerian. Usulan penghapusan pasal larangan berbisnis bagi TNI aktif juga menuai kritik dan polemik. Revisi Undang-Undang TNI dianggap sebagai langkah mundur demokrasi karena dianggap ingin mengembalikan dui fungsi TNI yang ditentang saat reformasi. Pro kontra terus bermunculan, sejumlah catatan disampaikan terkait usulan perubahan. Ada baiknya pemerintah dan DPR mendengarkan berbagai kritikan dan masukan dari berbagai kalangan, khususnya terkait sejumlah pasal yang kontroversial harus menjadi catatan dan perhatian. Jangan sampai reformasi yang sudah diperjuangkan dan memakan banyak korban diabaikan dan dilupakan, kecuali upaya revisi Blade ini memang diniatkan untuk mengembalikan dui fungsi TNI seperti era sebelum reformasi. Inilah satu meja The Forum, undang-undang direvisi, TNI kembali dui fungsi dalam tanda tanya. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menuai kritik dan memicu polemik. Pasalnya, sejumlah poin perubahan dinilai mengingkari semangat reformasi karena dianggap ingin mengembalikan dui fungsi TNI seperti di era Orde Baru. Salah satu pasal yang menjadi polemik adalah prajurit TNI aktif diizinkan menduduki jabatan di berbagai lembaga dan kementerian. Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang juga mantan Panglima TNI Muldoko minta masyarakat tidak perlu khawatir dengan revisi Undang-Undang TNI. Struktur yang berkaitan dengan dui fungsi tidak ada. Jadi tolong nggak usah terlalu berlebihan untuk khawatir. Ya, bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional. Presiden Jokowi menyebut pembahasan revisi Undang-Undang TNI masih dibahas di DPR dan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam. Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Pasal lain yang jadi sorotan dari revisi Undang-Undang TNI adalah usulan dicabutnya larangan berbisnis bagi TNI aktif. Ini membuka peluang anggota TNI aktif bisa memiliki pekerjaan atau bisnis lain meski masih menjabat. Kita dalami dulu timnya itu seperti apa. Kalau perlu kita buat diskusi khusus kah, atau buat pembahasan khusus, atau dilengkapi juga dengan naskah akademik di mana memastikan bahwa dengan mengizinkan prajurit TNI untuk berbisnis itu tidak akan ada dampak-dampak negatif pada tugas-tugas mereka menjalankan fungsinya dalam menjaga kedaulatan. Pengamat militer Al-Araf menyebut revisi Undang-Undang TNI kali ini adalah kemunduran demokrasi dan reformasi. Pasalnya, TNI memang disiapkan untuk tidak masuk ke ranah politik maupun bisnis. Secara teoritis, tentara yang profesional itu adalah tentara yang tidak boleh berpolitik dan berbisnis. Tentara yang fokus dalam bidang pertahanan. Karena raison d'être atau hakikat dasar dibentuknya militer di negara manapun adalah dipersiapkan untuk perang dan sebagai alat pertahanan negara.
Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi undang-undang ini. Draft revisi masih dalam tahap DIM atau daftar inventaris masalah. Kritikan dan masukan dari berbagai kalangan, khususnya terkait sejumlah pasal yang kontroversial, harus menjadi catatan dan perhatian. Jangan sampai reformasi yang sudah diperjuangkan dan memakan banyak korban diabaikan dan dilupakan. Undang-undang direvisi, TNI kembali duifungsi dalam tanda tanya adalah tema satu meja di forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan, Ali Mohtar Ngabalin, malam. Ya, selamat malam Mas Budi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada Pak Sarif Hasan, anggota Komisi 1 DPR. Assalamualaikum. Pak Sarif, waalaikumsalam. Kemudian ada Al Araf, peneliti senior imparsial dan ketua sentra inisiatif. Malam. Malam Mas Budiman. Melalui sambungan Zoom ada Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas 2016-2022 sekaligus tim perumus reformasi TNI pasca reformasi. Malam Pak Agus. Selamat malam ya. Pak Budi. Baik, oke. Saya ke Pak Sarif dulu. Pak Sarif, ini sebetulnya urgensinya apa? Tiba-tiba kemudian muncul revisi Undang-Undang TNI. Memang kondisi saat ini banyak yang memungkinkan sehingga timbul beberapa ide untuk melakukan revisi Undang-Undang 34. Antara lain seperti kemarin kita lihat terjadinya pergantian Panglima yang begitu cepat, ya. Padahal usianya masih 58 tahun dan menurut kita bisa melihat performa mereka pada usia 58 tahun itu mereka sebenarnya masih aktif dan produktif. Nah, yang kedua, kalau dibandingkan negara-negara yang maju lainnya seperti Singapura dan Amerika, mereka usianya agak lebih di atas, bisa sampai 60, bahkan Amerika 64. Ya, kenapa? Karena mereka masih produktif. Itu satu pandangan sehingga muncul ide untuk melakukan revisi. Yang kedua, kita melihat anggaran Kementerian Pertahanan ini itu sangat minim. Sangat minim sekali. Dari tahun 2020 sampai 2024 itu hanya berkisar antara 127 triliun sampai 139 triliun. Which is apa? Itu tidak lebih bahkan kurang dari 1% dari PDB. Nah, ini sangat rendah sekali. Dan anggaran Kementerian Pertahanan itu dicapai lebih dari 1% itu pada zamannya Pak SBY. Itu saja sekali. Setelah itu menurun terus. Implementasinya adalah Kemenhan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista yang diinginkan sesuai dengan program minimum accession force oleh Kemenhan. Itu hanya dicapai 65%. Nah, yang kedua kesejahteraan prajurit, ya. Yang ketiga adalah kesejahteraan prajurit ini juga meliputi tentang dana lapangan, lauk pauk, kemudian perlengkapan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Intinya anggaran Kementerian Pertahanan itu sangat minim sekali. Justru itu banyak pihak khususnya di teman-teman Komisi 1 itu semuanya mendukung agar anggaran Kementerian Pertahanan ini betul-betul dinaikkan. Karena kalau tidak, bagaimana kita akan memberikan efek gentar terhadap kawan ya, kepada lawan. Ya kan sulit. Karena apa? Menurut data dari Global Fires Institute itu menyatakan bahwa kita itu kekuatan alutsista kita itu masih sangat jauh daripada yang diinginkan. Itu soal anggaran. Itu soal anggaran. Itu soal usia. Tapi kalau ada pasal soal diizinkannya kembali TNI berbisnis, itu logikanya gimana? Nah, itu menurut hemat kami itu adalah ada kaitannya dengan pemenuhan anggaran untuk Kementerian Pertahanan. Ya, ada kaitannya dengan kesejahteraan prajurit. Karena mungkin asumsinya kalau TNI bisa berbisnis, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya mereka, bisa memenuhi kebutuhan motivasi mereka untuk berprestasi, itu akan semakin meningkatkan ketahanan kita. Jadi TNI berbisnis mungkin untuk kesejahteraan prajurit. Tapi kalau sampai prosedur penundang-undangnya itu barang itu di mana sekarang?
Masih di Balik. Masih di Balik. Masih di Balik. Oke. Nah, nanti setelah di Balik dibawa ke paripurna diputuskan dibawa ke Komisi 1. Oke, Nah, baik. ya. Baik, Aal, gimana Anda merespon dan urgensi tadi adalah problem anggaran, problem kesejahteraan, dan problem usia. Kritik Anda apa sebetulnya terhadap Undang-Undang TNI yang mau direvisi ini? Kalau alasan merevisi Undang-Undang TNI hanya untuk menaikkan anggaran pertahanan, saya rasa kita tidak perlu merevisi Undang-Undang TNI. Tidak perlu direvisi. 2004. Karena upaya menaikkan anggaran pertahanan itu adalah langkah pemerintah dan DPR saja untuk menaikkan atau menurunkan. Sejak reformasi 98 sampai sekarang sebenarnya terjadi peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan. Peningkatan? Memang ada beberapa tahun menurun tapi menaik. Tapi untuk tujuan meningkatkan anggaran pertahanan tidak perlu merevisi Undang-Undang TNI 34 2004. Yang kedua, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit juga tidak perlu merevisi Undang-Undang TNI 34 2004. Karena di dalam Undang-Undang TNI 2004 dijelaskan secara eksplisit bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Itu ada pasalnya, Mas, di dalam Undang-Undang TNI. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mengimplementasikan penaikan kesejahteraan prajurit. Kegagalan negara dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit ini lah yang menjadi masalah. Karena ada dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista, karena ada persoalan disorientasi alokasi untuk sektor pertahanan. Misalkan ada duit cukup banyak harusnya untuk TNI tapi diuntukkan komponen cadangan. Buat apa? Harusnya untuk komponen utama saja. Yang ketiga adalah banyak yayasan-yayasan dulu bisnis TNI yang diambil alih, tidak jelas statusnya seperti apa. Semua itu seharusnya bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Sayangnya negara gagal untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, lalu dibebankan kepada TNI, prajurit TNI untuk berbisnis. Ini yang menurut saya kasihan dong TNI, udah kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5, terus disuruh juga untuk berbisnis. Ini yang saya bilang, ini negara gagal membangun kesejahteraan prajurit, dibebankan kepada prajuritnya untuk berbisnis. Yang ini menurut saya suatu hal yang salah dan keliru. Itu keberatan Anda atau identifikasi kekeliruan dari pemerintah soal berbisnis? Berbisnis. Yang kedua adalah pelarangan berbisnis adalah karena mahasiswa kita semua punya imajinasi bahwa kita ingin militer yang apa sih, Mas Budiman? Profesional? Kita ingin militer yang profesional. Militer yang profesional itu apa? Militer yang fokus dalam bidang pertahanan, militer yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis. Supaya apa? Supaya kedaulatan negara kita terjamin. Saya sebagai anak prajurit bangga kalau tentara profesional fokus pada bidang pertahanan. Tapi kalau dia ditarik-tarik untuk ngurusin bisnis, urusin berpolitik, itu yang menurut kita menjadi prihatin. Karena kebanggaan kepada militer adalah ketika dia berada di depan untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi jangan tarik-tarik mereka ke dalam kegiatan berbisnis karena akan melemahkan profesionalisme dan akan melemahkan upaya menjaga kedaulatan negara itu sendiri. Oke, baik. Itu catatan saya. Saya ke Pak Agus Wijoyo, ya, anggota tim perumus reforma di TNI Pak Agus, apakah Anda melihat ada urgensi sekarang merevisi Undang-Undang TNI dengan tadi? Artinya adalah TNI diizinkan kembali untuk berbisnis. Dulu kenapa itu kemudian dilarang, Pak Agus? Apakah ada kemendesakan untuk Undang-Undang TNI begitu, Pak Budiman? Iya, urgensinya apa? Dan dulu urgensinya, saya lihat tidak ada urgensi. Justru saya melihat urgensinya adalah untuk mempertahankan Undang-Undang TNI yang sekarang berlaku. Karena Undang-Undang TNI yang sekarang berlaku justru untuk menghilangkan penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan yang akan menghilangkan profesionalitas TNI. Ketika TNI mengadakan reformasi, terus kemudian DPR kemudian melahirkan undang-undang TNI tersebut. Mengapa harus dirubah? Mengapa harus ada reformasi? Karena pada saat itu sebetulnya memahami reformasi TNI adalah juga memahami perlunya negara kesatuan Republik Indonesia merubah sistem politiknya ke dalam sistem politik demokrasi. Karena semua itu sebetulnya yang kita warisi ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, itu adalah warisan dari keadaan darurat masa lalu, pertama. Yang kedua, itu adalah dari keadaan di mana bangsa merupakan bangsa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi tatanan-tatanan itu belum tergelar. Kita pun belum punya negara. Kemudian memang Undang-Undang Dasar 45 lahir pada tanggal 18 Agustus 45, tetapi jiwanya
yang dijalankan untuk menjalankan pemerintahan Orde Baru sebetulnya adalah jiwa kebersamaan, camaraderie dari perjuangan merebut kemerdekaan dari Angkatan 45. Jadi antara yang disebutkan, yang tersurat dengan yang tersirat itu berbeda. Misalnya di Konstitusi 45 memberikan peran dan kewenangan pertahanan nasional, terus kemudian ada sistem merata yang sebetulnya sudah harus dirubah ke dalam konsep sistem merata dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi itu masih menggunakan implementasi dari ketika Indonesia berada sebagai bangsa yang berjuang. Semua rakyat dikerahkan dan diperlakukan sebagai kekuatan perlawanan tanpa ada persiapan apa-apa. Nah, di situ kita melihat bahwa apa sebetulnya hakikatnya di situ. Hakikatnya adalah Pak Harto adalah figur terakhir dari Angkatan 45 yang menjalankan pemerintahan, dan setelah itu kita harus berpikir sistem apa yang menggantikan sistem yang tadinya didasarkan kepada camaraderie Angkatan 45. Kita sepakat sistem demokrasi, maka semua harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah demokrasi, termasuk fungsi pertahanan, termasuk posisi TNI yang tadinya adalah sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, ini sekarang menjadi tentara profesional di dalam rangka sistem politik demokrasi. Oke, baik Pak Agus Wijoyo. Pak Ali Mohtar Ngabalin, banyak dugaan bahwa revisi Undang-Undang TNI ingin mengembalikan TNI ketika pada masa Orde Baru dengan dui fungsi. Jawaban Anda seperti apa? Tapi setelah jeda berikut ini. Oke. Kalau misalnya bisa dibikin koridor ya kita kerjakan. Kalau memang undang-undangnya keluar tidak boleh ya sudah, nggak usah bisnis kan, gitu aja. Itulah tanggapan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak. Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, ada dugaan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini ingin mengembalikan dui fungsi dan mengizinkan kembali TNI untuk berbisnis. KSP melihatnya gimana sebetulnya TNI bisa berbisnis? Kalau dilihat memang harus dibicarakan lebih baik penjelasan tentang berbisnisnya. Jadi dari sisi terminologi maupun dari sisi etimologi menjelaskannya tentang posisi boleh berbisnis atau tidak itu tentu nanti dilihat dari sisi manfaat, dilihat dari sisi mudaratnya supaya nanti kita dalam baik pemerintah maupun Pak Sarif dengan teman-teman di parlemen bisa membahasnya dengan baik. Karena begini, kalau nanti orang melihat itu menjadi satu skeptis terhadap pembahasan undang-undang dan posisi Tentara Nasional Indonesia, itu dua hal yang nanti muncul. Dulu ketika kita bicara tentang tentara itu profesional, maka dua hal. Hal yang pertama itu adalah human resources, dan yang kedua itu adalah salary. Karena setiap orang yang bicara tentang profesionalisme itu orang diukur dari berapa salary-nya dan berapa resources yang dimiliki. Pasti orang yang memiliki kemampuan dahsyat. Nah, karena tentara itu tidak punya pilihan lain, hanya satu-satunya institusi yang menyerahkan nyawanya untuk Republik ini, itu hanya tentara. Sumpahnya kayak begitu. Jadi kita punya orang tua waktu ke timur-timur itu, dia bilang sama kami, bertaruh nyawa. Kau berdoa saja. Kalau saya kembali, syukur. Berarti Tuhan masih sayang, tapi kalau saya tidak kembali, maka saya persembahkan untuk bangsa dan negara. Itu ada pada tentara. Jadi maksud saya, siapa saja yang menjelaskan tentara masalah undang-undang khusus untuk tentara ini, kita datar-datar saja supaya menjaga suasana psikologinya tentara. Ini susah memang kalau anak tentara menjelaskan perkara ini, kadang emosional kita tidak stabil. Jadi saya mau bilang supaya Tentara Nasional Indonesia itu adalah user Bapak. Jadi apa saja yang Bapak putuskan dari undang-undang itu, dia pasti sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Karena itulah semua orang bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, maka saya mau bilang bahwa
Mari bicara baik-baik. Kalau ada teman-teman usulan inisiatif DPR, masyarakat juga yang ingin untuk melakukan revisi ini, duduk bicara baik-baik. Teman-teman dari NGO, dari luar, Al-A'raf dan kawan-kawan dari luar, ngomong juga baik-baik. Karena kita tidak bicara untuk kepentingan negara lain. Kita bicara tentang negara kita, dan TNI itu tulang punggung Republik ini. Itu yang saya mau bilang. Tapi nggak boleh berbisnis ya. Pak Al, jadi Anda lihat membaca apa sih revisi Undang-Undang TNI, perluasan jabatan TNI di sipil, ada diizinkan boleh berbisnis, sebenarnya apa yang Anda bayang sedang terjadi? Pak Ngabalin melawan kepala KSP-nya itu Pak Muldoko. Apa itu? Apa kata Pak Muldoko kan nggak boleh berbisnis ya kan? RUU TNI. Itu clear. Itu clear kalau toh nanti kan begini. Sehebat apapun Jenderal TNI Muldoko, komandanku, kepala staf, berstatement, tapi kan ada pada pemerintah dan DPR. Bukan satu orang di sana. Kalau toh nanti bicara tentang harus berbisnis, bagaimana rule-nya? Rumusannya, karena untuk mengharapkan orang kembali tentara seperti zaman Orde Baru atau Orde Lama, jangan pernah Anda bermimpi. Ya, makanya saya mau bilang begini. Semua orang kita sepakat bahwa tentara harus sejahtera. Nggak ada yang nggak sepakat. Karena itu Undang-Undang TNI 34 2004 mengatur bahwa negara wajib untuk memberikan kesejahteraan prajurit, Mas Budiman. Saya sebagai anak tentara sama saya Pak Ngabalin tahu bagaimana susah jadinya anak tentara, anak prajurit. Miris. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 diwajibkan membangun kesejahteraan prajurit itu. Pertanyaannya adalah anggaran untuk sektor pertahanan itu besar. Persoalannya bagaimana mengalokasikan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu yang saya lihat pemerintah gagal untuk mengalokasikan anggaran sektor pertahanan untuk kesejahteraan prajurit. Kegagalan pemerintah akhirnya dibebankan kepada prajurit untuk berbisnis. Itu yang salah dan keliru. Orang negara yang salah dan keliru dalam membangun kesejahteraan, mereka disuruh berbisnis. Kenapa gagal? Tadi saya katakan ada 3 faktor. Dugaan korupsi di sektor pertahanan, disalokasi anggaran pertahanan, ada sumber-sumber resources untuk kesejahteraan tapi tidak dibangun. Sekarang saya tanya Mas Budiman, sepanjang 32 tahun Orde Baru ketika bisnis TNI ada, Pak Ali Muhtar tadi menyatakan miris menjadi anak prajurit kesejahteraan yang enggak ada. Saya juga miris, padahal 32 tahun itu ada yayasan-yayasan bisnis TNI yang jumlahnya banyak dan triliunan. Tapi pertanyaannya mengalirkah ke prajurit? Enggak, dia mengalir ke jenderal-jenderal saja, tidak sampai mengalir ke prajurit. Jadi yayasan-yayasan bisnis TNI yang selama ini ada pada Orde Baru dan setelah reformasi dihapus, itu tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan prajurit, tapi kesejahteraan para jenderal dia berkontribusi. Itu menjadi masalah menurut saya. Baik, Pak Sarif, ini kan undang-undang kan draftnya dari DPR. Sebetulnya nawaitu atau semangat kebatinan DPR untuk kembali memunculkan TNI boleh berbisnis sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya kita melihat bahwa karena minimnya anggaran Kementerian Pertahanan. Sehingga pertama tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista. Target MEF yang 100% itu tercapai. Hanya 65% tercapai. Yang kedua, kesejahteraan prajurit yang menurut hemat kami itu perlu untuk didorong supaya lebih sejahtera. Nah, jadi intinya kalau menurut hemat saya sebenarnya persoalannya bukan dari melakukan perubahan rancangan Undang-Undang 34 ini, tetapi saya melihat bahwa dengan terpilihnya Presiden Prabowo yang sudah mencanangkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berkisar antara 7 sampai 8% per tahun, maka ini akan sudah jelas akan bisa memenuhi anggaran Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, kebutuhan untuk alutsista bisa dilakukan, kemudian kesejahteraan prajurit juga bisa dilakukan, sehingga untuk membolehkan para TNI kembali untuk berbisnis sebenarnya sudah tidak esensial lagi. Tidak esensial lagi. Ya, jadi bahkan kalau itu dilaksanakan akan menimbulkan banyak distorsi ekonomi dan kesenjangan akan terjadi lagi di antara prajurit. Nah, untuk itu semua kita kembali kepada Undang-Undang 34 bahwa sebenarnya kebutuhan tentang pertahanan dan keamanan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab negara. Ya. Jadi yang penting sekarang kita harapkan nanti dengan presiden yang terpilih yang sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang 7-8%, kita harapkan itu bisa dicapai. Dengan demikian persoalannya semua secara fundamental bisa diatasi. Baik, kembali ke Pak Agus Wijoyo. Pak Agus,
Sebetulnya jika TNI boleh berbisnis, sebetulnya kekhawatiran Pak Agus apa sebetulnya? Dulu kemudian di reformasi bisnis TNI itu. Ya, pertama adalah kaidah fungsi pertahanan di dalamnya dilaksanakan oleh para prajurit. Pertahanan itu hanya boleh didanai oleh APBN. Termasuk segala aspek kehidupan prajurit. Apakah itu penugasan, apakah itu kesejahteraan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Apa yang terjadi kalau ada orang lain yang mendanai untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, terjadi konflik kepentingan. Artinya terjadi loyalitas yang menyimpang dan bisa terjadi konflik kepentingan adalah kesetiaan yang bercabang. Karena antara yang memberi tugas dengan yang memberi kesejahteraan itu dari dua sumber yang berbeda. Ini akan membuat prajurit itu menjadi ragu kepada siapa saya tempatkan loyalitas saya. Prajurit itu harusnya satu kepada bangsa, dan yang memimpin bangsa itu adalah presiden terpilih. Sudah itu saja. Jangan dipikir lainnya disediakan oleh negara. Jadi kalau memang itu nanti kembali kepada bisnis, ya itu nanti akan membuat prajurit itu akan ragu. Jadi saya akan berbicara dari kaidah-kaidah, karena kalaupun kita melihat kenyataan-kenyataan yang berkembang, katakan kita sampai pada kesimpulan kesejahteraan prajurit itu kurang, anggaran kurang, analisanya harus tepat. Kaidah-kaidah itu tetap harus absolutely berlaku. Tidak boleh diterjang, tidak boleh ditabrak. Karena kalau diterjang ditabrak, maka nanti akan mengorbankan aspek-aspek lainnya. Terutama dalam hal ini adalah sisi profesionalitas prajurit. Yang harusnya setia kepada negara, setia kepada bangsa, dia sudah mulai meragukan akan kesetiaannya tersebut. Gitu, Pak. Baik, Pak Agus. Aal, jadi kalau Anda lihat 98, itu tuntutan reformasi adalah mencabut dui fungsi ABRI. Apakah revisi Undang-Undang TNI memang akan kembali mengembalikan dui fungsi atau multifungsi? Seperti apa, tapi setelah jeda berikutnya. Saya pikir semua dari kita ikut mengawal, ya, ikut melihat perkembangannya. Saya selalu mengatakan masyarakat jangan terlalu khawatir, ya, bahwa TNI akan kembali, enggak. Karena di dalam reformasi internal TNI itu ada 3, ya. Satu, struktur yang berkaitan dengan dui fungsi tidak ada. Jadi itu sudah selesai. Berikutnya doktrin. Begitu undang-undangnya seperti itu, doktrin ke bawahnya mengikuti. Tidak ada lagi aneh-aneh. Sudah berjalan. Berikutnya reformasi yang ketiga adalah kultural. Oke, itulah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan. Tidak perlu khawatir sebetulnya dengan revisi Undang-Undang TNI. Anda kekhawatirannya sebetulnya apa? Ya, dui fungsi militer itu dalam sejarah politik militer. Pertama kali konsep itu hadir ketika pada masa Orde Lama. Pada masa itu Bung Karno menarik militer masuk ke dalam Dewan Nasional. Pada saat itulah kemudian militer masuk di dalam wilayah politik dan wilayah sipil. Lalu kemudian di masa Orde Baru diperkuat dengan menduduki militer di bupati, di gubernur, di DPR, dan lain sebagainya, di jabatan sipil lainnya. Itulah yang disebut dengan dui fungsi, bahwa militer bukan hanya fungsi pertahanan, tapi juga sosial politik, manifestasinya adalah duduk di jabatan-jabatan sipil. Jadi kalau ada kehendak menempatkan militer duduk di jabatan sipil, di luar yang sudah diatur dalam Undang-Undang TNI, dengan memperluas di kementerian-kementerian lain, itu kita sebut sebagai dui fungsi, karena keluar dari fungsi pertahanan dan juga masuk ke fungsi-fungsi lainnya. Menduduki jabatan sipil bukan hanya akan melemahkan profesionalisme militer, tapi juga berdampak terhadap birokrasi sipil. Pegawai negeri sipil yang sudah sekian lama kerja, tiba-tiba mereka berkarir sekian puluh tahun, ini mahasiswa jadi PNS nanti, di kementerian apa, pengen jadi pejabat di direktur, dirjen, tiba-tiba dipangkas oleh anggota militer aktif untuk duduk di jabatan sipil itu.
itu akan mengganggu semangat dan birokrasi sipil itu sendiri dong. Ya kalau begitu ceritanya kami nggak usah kerja keras karena nanti mau jadi dirjen nggak bisa dipangkas oleh militer aktif duduk di situ. Tugas militer adalah sebagai alat pertahanan negara, tidak sebagai pelayan sipil, bukan menjadi bagian di birokrasi sipil. Kalau dia masuk ke situ, itu akan mengganggu sistem birokrasi sipil itu sendiri. Militer, itu kekhawatiran Anda? Iya, secara organisasi birokrasi, secara militer akan merubah orientasi dong Mas. Wah kalau begitu ceritanya kita nggak jadi struktur pertahanan, kita masuk ke birokrasi sipil jadi dirjen sini dan lain sebagainya. Secara umum ini akan mengganggu dinamika demokrasi. Secara khusus profesionalisme akan terganggu gitu karena orientasinya masuk ke sipil. Kalau mereka mau masuk sebaiknya mereka pensiun saja. Pensiun. Bukan militer aktif. Jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Karena untuk mengatasi tadi persoalan penumpukan di perwira menengah TNI yang jumlahnya banyak gitu. Ya pensiunnya tapi tetap harus ada syarat kompetensi gak wilayah kementerian mana aja. Tapi secara umum Mas, hanya ada beberapa kementerian yang diperbolehkan yang memiliki kompetensi dengan militer Kementerian Pertahanan dan tapi di luar itu nggak boleh. Nah ini yang kita sebut sebagai duifungsi. Cuman catatan saya yang penting dalam revisi Undang-Undang TNI bukan itu. Kalau hendak ingin melakukan transformasi TNI ke arah yang profesional, maka saya meminta kepada Pak Ngabalin dan Pak Syarif Hasan, harusnya Anda menjalankan mandat TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Pemisahan. Yang menjelaskan dan memandatkan agar pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer Undang-Undang Nomor 397. Revisi Undang-Undang TNI harusnya bisa melakukan itu. Dengan cara apa? Menghapus pasal peralihan di dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Ada pasal di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 itu yang bagus. Militer tunduk dalam peradilan umum kalau terlibat tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan militer, tunduk kalau terlibat dalam tindak pidana militer. Tapi ada pasal peralihan yang menyebutkan pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-Undang 3197 belum dirubah. Kalau ingin merevisi Undang-Undang TNI dalam kerangka menegakkan negara hukum, maka pasal peralihan itu dirubah supaya apa? Mereka, anggota DPR, presiden, masyarakat, mahasiswa, siapapun dia, wartawan, kalau terlibat tindak pidana umum, diadili di peradilan umum. Ini prinsip azas persamaan di hadapan hukum, equality before the law yang ditegakkan oleh konstitusi, dimanifestasi dalam TAP MPR 67, tapi tidak pernah diimplementasikan. Padahal untuk menciptakan profesionalisme, harusnya revisi Undang-Undang TNI mengharuskan untuk mereformasi sistem peradilan militer. Itu yang nggak dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Gimana respon terhadap tanggapan Aal tadi? Ya, karena kita memilih demokrasi sebagai jalan orang mengurus republik ini. Karena itu, maka semua yang terkait dengan urusan kekuatan militer dan kekuasaan negara itu orang duduk untuk berbicara. Umpama tadi tentang revisi Undang-Undang TNI, kemudian terkait dengan peradilan militer, peradilan sipil. Ya, alam demokrasi itu kan dia mengajarkan tentang bagaimana setiap peradaban itu orang bisa menentukan jati dirinya. Jadi kalau nanti di undang-undang militernya kemudian dengan peradilan militer, oke, kita setuju itu perkara, kita setuju. Tapi yang saya mau katakan sampai hari ini belum bisa terselesaikan itu adalah sejak kapan orang bisa memisahkan tentara sebagai militer dan sebagai warga negara. Itu kan sebuah peradaban yang sampai hari ini jangankan di Indonesia, di Eropa, di Amerika orang tidak bisa berbicara dan tidak bisa memisahkan perkara itu. Itu konsepnya. Waktu kami ini dulu DPR, Komisi 1 yang mengurus ini tentara, berbusa-busa kita bicara itu. Karena apa? Setelah selesai kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto, kita bicara dalam era reformasi, semua orang sama ratakan. Seakan-akan pada era Orde Baru itu semuanya jelek dan busuk. Sementara kita masih gunakan itu prinsip-prinsip Orde Baru itu dalam sebuah peradaban negara demokrasi. Yang sudah berubah. Disitulah yang saya bilang, jangan prejudais. Bicara republik ini itu harus bicara dalam konsep tataran peradaban sebagai anak-anak Melayu. Karena itulah kita tidak perlu skeptis, tidak perlu kita merasa paranoid. Karena yang kita urus ini republik kita, bukan republik negara orang lain. Pak Agus Wijoyo, Pak Agus, ini apakah kemudian ada perluasan posisi-posisi sipil yang dimasuki militer akan diluaskan? Apakah itu juga bagian dari duifungsi ABRI dulu dan duifungsi TNI sekarang? Yang dikhawatirkan oleh Pak Agus Wijoyo sebetulnya di mana sebenarnya? Pengerasan antara hubungan golongan sipil dengan golongan militer gitu. Ya, sebetulnya kerangka teoritis itu kan untuk mengatur tata laksana
tata kelola pemerintahan. Hubungan sipil militer itu bukanlah interaksi antara golongan sipil yang tidak pakai pangkat dengan golongan militer yang pakai pangkat, tapi sebetulnya itu adalah merupakan pembagian kewenangan, di mana kewenangan sipil dan di mana kewenangan militer. Hubungan sipil militer itu adalah sebetulnya sipil itu ada di dalam demokrasi yang memegang kewenangan untuk menjalankan negara ini. Itu adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu, yang pada hakikatnya memberikan pinjaman kedaulatan rakyat kepada pejabat publik yang dipilih. Dia yang berkuasa. Kalau kita membandingkan dengan TNI, Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat. Dia tidak bisa memutuskan untuk dirinya apa yang terbaik untuk rakyat. Maka TNI dalam undang-undang pun dikatakan itu dikerahkan melalui keputusan presiden. Karena presiden punya kewenangan untuk menggunakan TNI untuk apa. Dan kalau kita bicara demokrasi, yaitu adalah demokrasi akan ditentukan oleh dari siapa keputusan itu datang. Harus dari pihak yang punya kewenangan. Daripada keputusan itu dianggapnya menurut perasaannya itu paling benar, tetapi tidak berdasarkan prosedur, mekanisme, ataupun sumber yang berkewenangan. Misalnya begini, di Laut Natuna Utara misalnya, ada kapal dari negara asing, kemudian mengganggu, tentu kita sangat patriotik. Tenggelamkan, kemudian hancurkan. Ditenggelamkan, hancurkan oleh Panglima TNI. Tetapi Presiden belum mengatakan apa-apa. Presiden belum menyatakan perang dengan negara tersebut berdasarkan persetujuan DPR. Jadi walaupun rakyat itu memang bersorak-sorai bahwa kita bisa mengalahkan kapal musuh, tapi datangnya bukan dari kewenangan yang benar. Itu salah. Lebih baik keputusan yang tidak sempurna, tetapi melalui prosedur dan mekanisme yang benar, berdasarkan konstitusi yang benar. Baik Pak Agus. Pak Sarif, sebetulnya dui fungsi itu apakah kemudian yang dibayangkan DPR adalah memperluas posisi-posisi militer di jabatan-jabatan yang sudah diatur oleh undang-undang? Apakah nanti akan diperluas lagi sih sebetulnya? Jadi kami menyikapi bahwa kita harus mendorong dan mendukung reformasi TNI yang sudah pernah dilakukan. Artinya? Artinya kalau ada pejabat-pejabat TNI yang aktif akan terjun ke dunia ke sektor struktural sipil atau ke arena politik, maka sebaiknya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Sama yang sudah dilakukan oleh AHY misalkan. Dia dengan rela, ikhlas mengundurkan diri dan terjun ke dunia politik. Nah, kami menyadari bahwa sebenarnya mereka teman-teman para perwira tinggi ini kan memiliki kapasitas yang mumpuni, memiliki suatu integritas yang tinggi. Nah, tentunya sebaiknya juga diatur bahwa kalau itu terjadi maka akan diberikan lebih bagus, diberikan kesempatan pada usia-usia tertentu. Ada level terbagi atas 3. Level perwira tinggi, menengah, dan bintara. Itu pada usia-usia tertentu juga diberi kesempatan untuk resign. Kalau memang akan memilih pos-pos di lingkungan sipil. Saya pikir itu akan lebih bagus. Lebih elegan ya? Ya, jadi dia secara sadar mendukung reformasi TNI yang sekarang sudah bagus. Itu lebih bagus dia memilih untuk mundur. Ya kan? Ini saya pikir lebih bagus. Karena memang kalau itu tidak dilakukan, kemudian usia perwira tinggi itu bisa dinaikkan menjadi 2+20 lagi, maka maka struktur piramidanya itu akan menumpuk di tengah. Nah, ini menjadi persoalan. Sementara di sisi lain untuk membentuk teritorial baru ini sudah sangat terbatas, atau pos-pos tertentu juga sudah sangat terbatas. Maka mungkin terfikirkan untuk menempatkan di jabatan sipil lainnya. Dan tadi saya pikir kalau itu dilakukan maka sekalipun tidak dikatakan dui fungsi ABRI, secara kenyataan itu menjalankan dui fungsi ABRI. Jadi sebaiknya ya kalau memang ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan kapasitas yang masih begitu tinggi, sebaiknya memilih untuk mundur
ya dari kesatuan. Itu akan lebih bagus karena apa? Kita kan harus mendukung reformasi TNI secara konsekuen dan betul-betul secara betul-betul kita mendukung agar proses reformasi ini tetap kita lanjutkan. Oke, baik. Saya pikir itu. Jadi bagaimana kemudian mewujudkan TNI yang profesional dengan revisi Undang-Undang TNI, kita bahas setelah jeda berikut ini. Oke, masih bersama saya Budiman Tandrujo di Satu Meja The Forum. Pak Agus Wijoyo, apakah revisi Undang-Undang TNI yang sekarang sedang dibahas itu akan bisa mewujudkan TNI yang sejahtera dan TNI yang profesional? TNI yang apakah Undang-Undang TNI yang sedang dibahas itu akan bisa melahirkan TNI yang profesional dan TNI yang sejahtera, gitu kan? Ya. Ya, jalurnya memang dimaksudkan menuju ke arah itu. Yang penting rambu-rambu jalur itu jelas. Demikian juga yang profesional maupun yang sejahtera. Sejahtera tapi itu menurut kaidah-kaidah yang ada di dalam konstitusi dan hakikat tentang seorang prajurit. Saya mendasarkan pertimbangan saya pada 3 elemen. Pertama adalah konstitusi, itu adalah aturan main yang harus kita taati. Yang kedua adalah kaidah-kaidah pada militer profesional di dalam sebuah sistem demokrasi. Itu ada kaidah-kaidahnya. Dan yang ketiga adalah kaji banding dengan negara-negara demokrasi yang ada. Kita bertanya, di dalam sebuah negara demokrasi dengan tentara profesional, adakah tentara mereka diperbolehkan untuk bermain bisnis? Sekarang untuk menempati jabatan sipil. Jabatan sipil itu sudah ada jalurnya sendiri. Ada PNS, ASN yang mereka juga ingin untuk mencapai tingkat tertinggi di dalam pola karir mereka. Dan mereka melakukan itu dengan berjuang melalui melalui lelang jabatan, gitu. TNI kalau masuk ke jabatan sipil itu tinggal karena perintah komandan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah semua anggaran yang kita sudah keluarkan untuk melatih sebuah angkatan perang untuk melakukan fungsi pertahanan akhirnya tidak terukur karena banyak yang bocor. Itu menyebabkan tidak terukur. Kalau memang itu untuk memelihara piramida, saya setuju kalau saya benar tadi, Pak, yaitu bahwa kalau seseorang beraspirasi untuk tetap berkarya, berbakti di dalam dunia sipil, ya sudah ajukan pensiun dini atau keluar dari dinas militer dan masuk di jabatan sipil. Itu adalah paling tepat dan itu juga struktur piramidal militer dapat dipelihara, dapat dijaga. Kalau ada hubungan di tengah, maka perlu kita lihat yang salah ini apa. Mengapa tidak bisa dipelihara? Mungkin pembinaan personalia yang tidak tepat. Misalnya, berapa orang yang kita perkirakan akan sampai di puncak mencapai pangkat jenderal? Misalnya hanya 40. Tapi secara klasikal, tradisional, Akmil melahirkan 300 letnan 2. Nah, dari 300 letnan 2 kita pusing untuk bisa menyaring sehingga yang di atas ini hanya 50 misalnya. Nah, ini harus ada sistem pembinaan personil yang profesional untuk Oke, baik Pak Sarif. Jadi apakah memang dengan kontroversi yang ada, revisi Undang-Undang TNI ini bisa menghadirkan TNI yang profesional dan kemudian prajurit yang sejahtera? Ya, kita lihat nanti perkembangannya, ya. Karena bagaimanapun juga kalau ini sudah diajukan dan DIM-nya sudah tersusun, tentu akan kami bahas dengan satu prinsip, kita harus tetap menjunjung tinggi reformasi TNI yang sudah dilakukan dengan bagus. Yang kedua, tidak merusak struktur dan sistem hierarki di TNI, dan yang ketiga kita harus tetap juga menghormati hak-hak pegawai sipil ya di mana mereka berkarya, dan ketiga yang keempat saya katakan ya tadi juga sudah diperjelas oleh Pak Agus Wijoyo bahwa ya memang yang paling bagus opsinya apabila teman-teman dari TNI ingin berkarir di sipil maka sebaiknya mundur. Nah lagi-lagi karena ini adalah
baru dalam tahap DIM. Maka tentu kita lihat pembahasannya. Karena tentunya ada yang setuju, ada yang tidak dengan apa yang kita bahas pada malam ini. Nah, kita lihat karena ini adalah demokrasi, di DPR itu adalah check and balance itu berjalan dengan transparan, maka kalau semuanya berprinsip demikian, maka kita lihat ada kemungkinan ya RUU ini mungkin tidak akan selesai. Dan kalau tidak selesai akan diteruskan lagi kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau memang, tetapi kami juga punya satu prinsip bahwa RUU ini diajukan dengan satu niat bahwa kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, kita harapkan perbaikan-perbaikan ini tentunya demi untuk kepentingan kesejahteraan prajurit. Baik. Tapi itu ya. Jadi baik, Al. Jadi apa catatan Anda agar revisi Undang-Undang TNI tetap bisa menjaga profesional dari TNI itu? Ya, banyak masalah dalam RUU TNI ini. Sehingga menurut saya jangan buru-buru untuk disahkan. Jangan buru-buru. Karena dibahas dalam waktu yang cepat dan singkat gitu. Kita masih punya waktu yang panjang dalam proses pembahasan ini. Yang kedua, salah satu masalah lagi adalah kewenangan DPR itu dipangkas dalam mengeran operasi militer selain perang di dalam salah satu DIM. Di Undang-Undang TNI 34 2004, operasi militer selain perang harus melalui keputusan politik negara, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Di DIM yang terbaru tidak melalui persetujuan DPR. Menurut saya itu suatu hal yang salah dan keliru karena melanggar Undang-Undang TNI 34 2004 yang sudah dibuat. Harusnya parlemen ikut terlibat dalam kerja-kerja itu, yang kemudian akan diatur melalui peraturan pemerintah. Itu salah satu contoh yang kemudian kewenangannya masuk sampai lewat wilayah penanganan narkotika dan hal-hal lain sebagainya. Itu menjadi sangat luas dan masuk wilayah penegakan hukum. Itu akan menimbulkan konflik dalam upaya-upaya penanganan keamanan dalam negeri. Yang kedua adalah prinsip membangun profesionalisme itu ada 4 W, Mas. Well paid, well trained, well equipped, and well educated. Tentaranya harus sejahtera, tentara harus modern persenjataannya, tentaranya harus terlatih dan terdidik. Dalam bingkai seperti itu tidak dimungkinkan tentara untuk masuk di dalam ruang politik dan bisnis karena akan mengganggu ruang profesionalisme. Terakhir, maka kesimpulan saya sebaiknya revisi Undang-Undang TNI ditunda dalam proses pembahasan periode berikutnya supaya pembahasannya menjadi lebih dalam dan kita bisa bertepatan lagi. Pak Kapadin, apakah ini memang ditargetkan selesai di periode sekarang atau ditunda saja kalau memang banyak kontroversi? Kapan kita pandang itu kontroversi, maka power negatifnya akan datang sama kita. Tapi kalau kita mengumpulkan energi positif untuk memikirkan tentang masa depan dengan institusi tentaranya, apa sih kehidupan ini yang tidak bermasalah di tengah-tengah kita? Semua bermasalah. Hidup kita ini bermasalah. Tapi kalau itu yang Anda masukkan dalam energi negatifnya, maka sampai mampus tetap kita bermasalah. Tapi kan kita hidup dalam sebuah peradaban yang maju. Kita punya kemampuan intelektual knowledge yang tinggi. Sebutlah seperti tentara sekarang. Kurang apa tentara itu menyebutkan mereka tunduk dan patuh pada supremasi sipil. Sipil menjadi keputusannya. Apapun yang dilakukan, keputusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dan rakyat ini, pasti tentara akan tunduk. Karena itulah berkali-kali kita bilang supaya institusi ini menjadi institusi yang paling di depan menyerahkan nyawanya untuk Republik. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa dalam membicarakan tentang revisi undang-undang ini, minggu depan bisa kelar. Saya pernah di Balik, beliau tahu. Kumpulkan semua stakeholder ini untuk bicarakan. Kita bisa selesaikan. Sepanjang orientasinya sama dengan orientasi kita semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka tentara dia akan hadir. Pak Syarif Hasan, Al-Araf dan Pak Agus Widjo telah bergabung di satu meja The Forum. 26 tahun lalu, tahun 1998, Gerakan Reformasi menuntut pencabutan dui fungsi ABRI. Kini, melalui revisi Undang-Undang TNI memunculkan prasangka akan dikembalikannya dui fungsi atau bahkan multifungsi TNI. Selayaknya elit politik kembali mendengarkan suara rakyat sebagai bentuk partisipasi bermakna yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. TNI profesional dan sejahtera adalah kebutuhan bangsa ini. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.